Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal business planning yang telah saya buat dan rencanakan, yang berjudul yaitu Rencana Bisnis Cafe Drive-Thru. Nah, di sini pada pendahuluan, saya ingin mengangkat tema ini dengan latar belakang yaitu prospek bisnis kopi di Indonesia, terutamanya di Yogyakarta, masih sangat tinggi. Dari hasil riset dari Tofin sendiri, sebuah perusahaan yang berurusan dengan kopi, menunjukkan bahwa jumlah kedai kopi di Indonesia dari tahun 2016 yang hanya berjumlah 1.000 sekiranya, meningkat pada tahun 2019, ya tepatnya pada Agustus 2019, menjadi 2.950 gerai kopi di Indonesia. Sehingga peningkatan yang sangat drastis ini adalah suatu prospek yang sangat tinggi bahwa kedai kopi di Indonesia masih banyak peminatnya dan masih banyak orang yang ingin terjun dalam bisnis ini. Dan di Yogyakarta sendiri, kedai kopi atau cafe yang memiliki konsep dengan konsep drive-thru, menurut saya tidak ada yang memiliki akses yang memadai. Hal ini nanti akan diperkuat dengan observasi yang ada, sehingga konsep dari kedai kopi drive-thru ini sangat sedikit menurut saya. Jika di Yogyakarta sendiri dapat terhitung sekiranya ada 3 sampai 5 kedai kopi yang menggunakan konsep drive-thru. Itu pun tidak semuanya didukung dengan lokasi yang memungkinkan untuk drive-thru itu sendiri. Karena kita kenal bahwa drive-thru sudah sangat marak, seperti restoran cepat saji seperti McDonald's, di mana beberapa tempat yang disediakan oleh McDonald's memiliki konsep drive-thru, sehingga konsumen atau pelanggan dapat datang dan lewat saja untuk membeli makanan yang mereka pesan atau order. Nah, selain itu juga ada waktu yang membuat kopi yang sangat beragam di setiap kedai kopi, sehingga mempengaruhi kecepatan pelayanan dalam model bisnis drive-thru. Waktu untuk membuat kopi ini sangat beragam, dari waktu 3 menit sampai 5 menit sampai mungkin lebih dari 5 menit di setiap kedai kopinya. Berbeda-beda karena memang penyajian kopi itu tidak cepat, sehingga hal ini menantang saya untuk bahwa dapat menyediakan kopi dengan cita rasa yang menarik atau nikmat, namun dengan penyajian yang cukup cepat pula. Selain itu, maraknya kedai kopi terutamanya di Jakarta membuat semangat para investor itu tidak kunjung surut, dan ataupun pencinta kopi, mereka tetap selalu mencari cita rasa kopi yang terbaru dan kedai kopi yang menurut mereka nyaman dan memiliki konsep yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan pula. Sehingga di setiap kedai kopi yang memiliki identitasnya sendiri dan menonjolkan cita rasa yang mereka miliki sendiri, hal ini juga mendorong saya bahwa dengan memiliki konsep yang berbeda atau konsep drive-thru ini, dengan memiliki cita rasa yang masih kuat, mendorong saya untuk ingin meneliti hal ini dan jika bisa nantinya akan merealisasikannya. Selain itu, kedai kopi pada umumnya menyediakan tempat yang nyaman dan kopi yang nikmat untuk dikonsumsi di tempat. Namun, sangat sedikit bahwa kedai kopi yang menyediakan sistem drive-thru, di mana konsumen tidak perlu turun dari kendaraan. Yang diharapkan di sini adalah konsep drive-thru yang benar-benar drive-thru. Konsumen hanya perlu berdiam di kendaraannya dan menunggu minumannya atau apapun yang dia pesan dapat diterima di kendaraan tersebut. Karena tidak hanya setiap orang yang ingin menikmati kopi, mereka menikmatinya di tempat, namun mereka mungkin ingin membelinya untuk dinikmati di kantor, kampus, atau sekolahannya. Sehingga hal ini pun sangat mendukung untuk konsep drive-thru sendiri, sehingga saat mereka dalam perjalanan untuk menuju ke kantor, kampus, atau sekolah, mereka dapat membeli
kopi ini dengan cara drive-thru dan menikmatinya di tempat yang mereka inginkan. Dari penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu berdasarkan dari latar belakang yang sudah ada. Antara lainnya adalah dengan penyelesaian dengan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat untuk mengembangkan berbagai kemungkinan dan alternatif dari rencana bisnis ini. Selain itu, besarnya pasar untuk kedai kopi menunjukkan bahwa pelaku bisnis untuk dapat terus berinovasi dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya adalah dengan sistem drive-thru ini sendiri. Dengan penerapan sistem drive-thru, belum banyak yang diterapkan di saat ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Sehingga perlu dilakukan analisis SWOT terhadap sistem ini, dan nanti dapat dibuat bisnis model canvasnya untuk memperkuat dari sisi internal dan eksternal dari kedai kopi dengan sistem drive-thru ini. Dari penelitian ini juga dapat ditarik pertanyaan penelitian, antara lainnya adalah apakah model bisnis cafe drive-thru ini memang memiliki peluang dan ancaman apa yang signifikan mempengaruhi bisnis model ini. Selain itu ada juga pertanyaan bahwa inovasi apa yang dapat diimplementasikan untuk menyempurnakan model bisnis ini. Dengan tujuan penelitiannya adalah menganalisis model bisnis cafe drive-thru dan mencari peluang dan ancaman dari model bisnis ini atau model bisnis cafe drive-thru. Selain itu juga untuk melakukan inovasi dan menyempurnakan model bisnis cafe drive-thru agar mencapai bisnis yang dapat berkelanjutan nantinya saat model bisnis ini diimplementasikan. Selain itu dapat ditarik manfaat dari penelitian ini, yaitu untuk dapat memberikan gambaran model bisnis baru yang belum terlalu banyak dilakukan, terutamanya di Yogyakarta ini sendiri dan pada kedai kopi atau kafe. Selain itu dapat menjadi pedoman dalam merealisasikan model bisnis ini pada investor atau penulis sendiri, yaitu saya. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, ada landasan teorinya yaitu dari analisis SWOT itu sendiri, yaitu bahwa analisis ini dilakukan dengan dasar asumsi bahwa suatu strategi perusahaan untuk mengetahui dari 4 sisi seperti kelemahannya, kekuatannya, peluangnya, dan ancaman yang dimiliki oleh suatu instrumen. Dalam hal ini adalah kedai kopi. Dan dengan menggunakan bisnis model canvas, yaitu adalah sebuah strategi bisnis dalam manajemen yang digunakan berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen yang terdapat di dalamnya, customer segment, lalu value proposition, dan semacamnya. Untuk metode penelitiannya sendiri diambil menggunakan data primer, yaitu menggunakan observasi yang nantinya digunakan untuk memenuhi data primer yang dilakukan dengan mendatangi berbagai kedai kopi di daerah Yogyakarta, terutamanya yang menerapkan konsep drive-thru, dan melihat lokasi dan sistem ini apakah digunakan dengan semestinya atau keandalannya dapat dilihat. Selain itu menggunakan survei, yaitu dapat dilakukan untuk memperoleh informasi kepada konsumen yang datang dan menerapkan konsep drive-thru pada kedai kopi yang menjadi objek observasi sebelumnya. Sehingga hal ini dapat dilakukan survei pada konsumen yang memang datang dan menerapkan konsep drive-thru pada kafe-kafe atau kedai-kedai yang ada di Yogyakarta yang menerapkan konsep drive-thru ini sendiri. Dengan metode analisis datanya, yaitu pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk mendapatkan hasil pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi model bisnis ini. Hal ini bertujuan untuk menentukan strategi lanjutan dalam merealisasikan model bisnis ini. Sehingga harapannya adalah bisnis ini tidak hanya sebagai suatu rancangan, namun dapat direalisasikan ke depannya dan dapat mencapai bisnis yang berkelanjutan di kemudian harinya nanti.
Ini ada tinjauan pustaka dari penelitian ini. Dan sekian dari presentasi saya. Semoga dapat menginspirasi dan dapat memberikan ide-ide baru. Terima kasih.